Shalom Alaihim, bagaimana kabar saudara-saudaraku para kekasih Kristus? Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara sekalian, di rumah kita masing-masing tentu memiliki tempat air minum, entah itu kendi dari tanah liat, teko keramik, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana jika kendi atau teko itu jatuh lalu pecah? Tentu tak ada artinya lagi selain dibuang. Seperti hidup ini, kita semua dapat bermanfaat, dapat berfungsi sebagaimana mestinya, karena Tuhan yang membentuk kita menjadi sesuatu yang berharga. Apa yang kita bisa, yang kita miliki, Tuhanlah yang memberi. Tanpa Tuhan, kita hanya seonggok tanah liat tak berguna dan tak bisa apa-apa. Bukan hal yang mengejutkan lagi jika seseorang yang berhasil seringkali ia lupa diri. Ia merasa bahwa keberhasilan yang diraihnya itu adalah hasil usahanya sendiri karena kekuatan dan kehebatannya. Bukan hanya mereka yang berhasil di bidang pekerjaan konvensional saja, namun hamba-hamba Tuhan pun merasa bahwa keberhasilannya dalam pelayanan adalah buah dari kerja kerasnya sendiri dan bukan campur tangan Tuhan. Mungkin mereka lupa dengan ayat yang ada di Yohanes 15 ayat 5b. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu, kita perlu menghayati bahwa sebenarnya Rasul Paulus telah mengingatkan kita di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 yang demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Alangkah baiknya memiliki pola pikir seperti Rasul Paulus yang menyadari bahwa dalam keadaan apapun ia dapat bertahan karena kasih karunia Tuhan. Seperti ada tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 10 yang demikian bunyinya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian saudara kekasih Kristus, pengakuan Paulus ini merupakan suatu kebenaran bahwa setiap keberhasilan yang diraihnya bukan karena kesanggupan, kekuatan, dan kemampuan yang ia miliki, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang selalu menyertainya. Karena itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk bermegah dan menyombongkan diri apabila saat ini berhasil dalam apa saja yang dikerjakan. Roh Tuhanlah yang berperan besar dalam hidup manusia, sebagaimana tertulis dalam Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Tidak ada yang patut dibanggakan dalam diri manusia. Kita ini tidak lebih daripada embusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Seperti tertulis dalam Yesaya 2 ayat 22. Saudaraku para kekasih Kristus, jangan pernah kita sampai membanggakan diri karena merasa kuat, pintar, gagah, kaya, atau hebat. Yang Tuhan kehendaki dalam diri umatnya adalah hati yang penuh kerendahan di hadapan Penciptanya. Kita harus ingat bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja dan apa saja demi kepentingannya.
Salah satu contoh di Alkitab adalah Tuhan memakai keledai untuk berbicara kepada Bileam. Kita dapat baca dalam Bilangan 22 ayat 28 sampai dengan yang ke-30 dalam cerita tersebut. Jika kita berhasil, itu bukan karena siapa kita, tetapi karena Tuhan berkenan memakai kita. Untuk itu, mari nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala sesuatu yang telah diberikannya kepada kita melalui pelayanan kita di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja dengan berdasar cinta kasih Tuhan. Marilah kita semua memohon pertolongan Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Ucapan syukur tak henti-hentinya kami panjatkan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kami. Terlebih nafas ini yang membuat kami dapat terus berjuang melihat setiap berkat Tuhan. Mampukan kami untuk menyatakan syukur kami dalam karya pelayanan kami kepada Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami. Izinkan kami membagi cinta kasih Tuhan kepada mereka, kepada keluarga kami, gereja kami, seluruh jemaat Tuhan yang kami temui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mencintai kami dengan tulus, kami ingin serahkan doa kami. Amin. Demikian saudaraku, para kekasih Kristus, sapaan rohani pada saat ini. Semoga kita selalu dimampukan untuk terus merendahkan diri di hadapan Pencipta kita. Selamat beraktivitas kembali dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan saudara semua. Sampai jumpa dan terima kasih.